jemaat dan simpatisan GKI Suluk Raya, apa kabarnya nih? Pasti sehat dan sukacita selalu ya. Kami dari Panitia Natal ingin mengingatkan kalau tanggal 20 Desember akan ada ibadah Advent keempat pada pukul 9 pagi di YouTube GKI Suluk Raya. Dan untuk tanggal 24 Desember akan ada ibadah malam Natal pada pukul 19.30 di YouTube GKI Suluk Raya. Jangan lupa untuk malam Natal menyiapkan lilin masing-masing ya untuk malam kudus. Sampai jumpa. Shalom keluarga GKI Suluk Raya. Nah, gak kerasa nih udah bulan Desember aja. Dan artinya sebentar lagi kita akan memperingati dan merayakan Natal. Tapi karena adanya pandemi mengharuskan kita untuk Natalan di rumah aja. Tapi jangan sedih. Kami dari Panitia Hari Raya Gerejawi ingin mengajak keluarga GKI Suluk Raya untuk bikin video ucapan Natal nih. Jadi Natal di rumahnya terasa lebih aman. Nah, sistem untuk bikin video adalah per keluarga. Nanti per keluarga akan rekaman untuk mengucapkan selamat Natal. Kira-kira kalimatnya bisa seperti ini. Kami dari keluarga XXX mengucapkan selamat hari Natal keluarga GKI Suluk Raya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, dengan format videonya landscape atau miring ya. Nah, videonya dapat dikumpulkan melalui email ke gracia.evelyn@gmail.com atau boleh mengumpulkan melalui WhatsApp ke nomor 0821 2269 4138. Jangan lupa juga untuk menyertakan nama keluarga saat mengirim ya. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Selain itu, kami juga ingin mengajak keluarga GKI Cira untuk saling mengirimkan makanan dalam satu wilayah loh. Caranya kami butuh nama per keluarga yang ingin mengirimkan makanan dengan menghubungi nomor WhatsApp 0821 2269 4138 yang berisikan nama keluarga, alamat, dan dari wilayah berapa. Setelah itu, informasi lebih lanjut tentang pengiriman makanan akan diinformasikan oleh Pak Hager ya. Dan juga jika ada pertanyaan yang ingin masih ditanyakan, bisa menghubungi nomor WhatsApp 0821 2269 4138 ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik jemaat GKI Suluk Raya. Kami Panitia Natal ingin menyampaikan bahwa pada tanggal 27 Desember 2020 akan diadakan Natal Anak melalui Zoom. Jangan lupa ya, pukul 10.30 setelah ibadah umum. Jangan lupa juga nih untuk mengirim rekaman pujian dan ayat hafalan Natal kita ya. Terima kasih. Halo, shalom semuanya. Apa kabar nih? Pasti sehat, baik, sukacita terus kan? Iya dong. Kami dari Panitia Natal ingin mengingatkan beberapa hal nih. Yang pertama, tanggal 31 Desember akan ada ibadah akhir tahun yang akan tayang di YouTube GKI Suluk Raya pukul 19.30. Dicatat ya. Dan hari itu juga akan ada renungan akhir tahun yang akan dilaksanakan via Zoom pukul 23.30. Dan besoknya, tanggal 1 Januari juga akan ada renungan awal tahun berupa video yang akan ditayangkan di YouTube GKI Suluk Raya. Jadi, dicatat ya, jangan lupa nonton dan berpartisipasi.
Selamat malam dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan GKI Celuk Raya. Adapun pokok-pokok kuartal jemaat 24 Desember 2020 adalah sebagai berikut. 1. Kebaktian Natal 25 Desember akan dilaksanakan secara online atau daring pada pukul 9 pagi. 2. Kebaktian Malam Tahun Baru Jumat 31 Desember 2020 akan dilaksanakan pada pukul 19.30 secara online atau daring. 3. Kebaktian Perjamuan Kudus akhir tahun ditiadakan mengingat kondisi pandemik saat ini. Perjamuan kudus yang akan datang akan diinformasikan secara lebih lanjut. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer, QRIS, atau dijemput ke rumah. Dikhususkan bagi jemaat lansia atau memiliki keterbatasan dalam mengakses internet banking ataupun QRIS. Apabila tidak ada keberatan yang keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan dibubuhi nama lengkap, alamat, dan tanda tangan, akan dilangsungkan pernikahan gereja antara Aditya Alvin Kristi Patiung dengan Nia 220, putra Bapak Martin Katipatiung dan Ibu Indah Indriani dengan Maria Gelezio Monti, anggota Jemaat GBI Pondok Indah Kemang, putri Bapak almarhum Gembong Istiadi Pranggono Geraldus, dan Ibu almarhum Lis Rusmaning Darwati Teresia pada hari Selasa 29 Desember 2020 pada pukul 10 pagi di Gedung Serbaguna Damai, Jalan Hos Cokro Aminoto 3, RT 6, RW 11, Larangan Utara, Tangerang. Persembahan syukur akhir tahun 2020. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang kerinduan memberikan persembahan syukur akhir tahun 2020, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat melakukan transfer ke rekening atas nama GKI Celuk Raya pada Bank BCA nomor rekening 336-800-8003 dengan memberi keterangan NIA atau inisial PSAT. Majelis Jemaat membuka kesempatan khusus kepada umat yang sudah lansia atau memiliki keterbatasan untuk mengakses internet banking maupun QRIS untuk mengumpulkan persembahan syukur akhir tahun 2020 secara langsung dengan menghubungi Bapak Andi atau Ibu Wati. Selanjutnya kami menghimbau bagi Bapak Ibu yang telah melakukan transfer agar dapat menginformasikan kepada kami agar dapat kami data dengan tepat sesuai dengan persembahan yang diberikan. Untuk informasi terkait persembahan dapat menghubungi Bendara Umum, Penatua Ria atau Penatua Erwan. Ibadah malam Natal hari ini akan dilayani oleh Pendeta Hobart Fideman Gratis Hospara dengan tema kepedulian yang mewujudkan tindakan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan memasuki liturgi berhimpun. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Menantikan
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Sang terang datang untuk menerangi gelapnya dunia. Sang firman hadir untuk menuntun kehidupan umat yang dipenuhi ketidakpastian. Sang anak hadir untuk menunjukkan kepada dunia mengenai kasih dan kepedulian Sang Bapa pada dunia yang menderita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di malam sunyi bergema nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya. Sejahtera bagi dunia telah datang penebus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. Tetapi dosa pun tetap melanda dunia, menyangkal kidung kabar baik sekian lamanya. Hai insan, buka hatimu, mengapa rusuh terus? Diamkan gaduh dan dengar nyanyian yang kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kegelapan dunia telah membuat kami lupa bahwa ada terang yang akan senantiasa menuntun kehidupan kami. Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, kalutnya kondisi dunia telah membuat kami lupa bahwa ada firman yang menguatkan kami. Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, ketidakpedulian dunia
telah membuat kami melupakan bahwa ada Allah yang peduli pada dunia. Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, kegelapan, kekalutan, dan ketidakpedulian dunia telah membuat kami menjadi orang-orang yang terkadang tidak peduli pada pergumulan dunia di sekitar kami. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni dan tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Anak, Penebus kami memohon. Amin. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri dan kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Titus 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, umat Tuhan yang terkasih, Malam Kudus selalu menjadi sebuah nyanyian yang mengingatkan akan keteduhan dan kedamaian dari bayi Kristus. Bayi yang lahir ke tengah-tengah dunia, memberikan pengharapan kepada dunia yang dilanda oleh pergumulan dan dosa. Maka biarlah ketika kita menyalakan lilin di malam kudus pada hari ini, kita dapat selalu mengingat cinta kasih Allah yang kekal kepada dunia, kepada kita semua. Mari kita menjalankan ritus malam kudus dengan pengenangan akan cinta kasih Allah.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Sang firman hadir dalam kehidupan kami melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidup kami dapat terus kami arahkan kepada firman Allah, termasuk ketika saat ini kami memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Maka kiranya Roh Kudus Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami kehendak Allah melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pembacaan Injil yang adalah Injil Tuhan Yesus Kristus, Sang Bayi Natal itu, kita akan sama-sama baca dari Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kelahiran Yesus dan juga Gembala-Gembala. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka masih di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat-malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini adalah malam Natal,
Malam di mana kita kembali merenungkan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Malam Natal pada hari ini terasa begitu berbeda. Secara khusus saya berkhotbah di dekat pohon Natal yang terangkai untuk menolong kita semua melihat bagaimana kita berupaya untuk dapat tetap menghayati sukacita dan juga semangat Natal di tengah wabah pandemi saat ini. Natal selalu memiliki makna yang berbeda, sekalipun Natal adalah momen di mana kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam malam Natal hari ini, kita bersama-sama kembali menghayati makna kelahiran Yesus melalui Lukas 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Di Lukas 2 ayat 1-14, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan menemukan bagaimana Natal menjadi sebuah momen bagi kita untuk dapat sungguh-sungguh merenungkan kehidupan kita di dunia ini yang secara khusus saat ini sedang menghadapi kondisi yang tidak mudah. Mengapa Bapak, Ibu, dan Saudara? Karena di Lukas 2 kelahiran Yesus diceritakan secara begitu luas. Ketika Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari membaca Lukas 2, mungkin kita akan melihat Lukas 2 pada bagian secara khusus ketika Maria bersalin dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mungkin adegan gembala yang dihampiri oleh malaikat adalah adegan yang akan sering kita ingat. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita memperhatikan narasi kelahiran Yesus Kristus, kita sebetulnya dapat memaknainya juga dari setting atau latar kelahiran Yesus Kristus. Penulis Lukas 2 secara sengaja memberikan sebuah latar yang sebenarnya memberikan makna yang sangat dalam terkait dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara membaca Lukas 2 ayat 1, di situ disebutkan bahwa Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara, perintah ini dan penyebutan Kaisar Agustus adalah sesungguhnya sebuah setting atau latar yang memang bertepatan dengan kondisi Yesus yang akan dilahirkan. Mengapa demikian? Karena Kaisar Agustus adalah raja yang dianggap memerintah dunia. Ketika itu Kaisar Agustus dianggap sebagai seorang raja yang dapat menguasai dunia di mana ia berada. Kerajaan Romawi memiliki sebuah daerah kekuasaan yang begitu luas, bahkan sebuah ambisi agar mereka menguasai seluruh dunia. Maka tidaklah mengherankan ketika dikatakan di sana ia berusaha untuk melakukan sensus atau mendaftarkan seluruh dunia. Sensus dan upaya pendaftaran ini adalah upaya dari kerajaan Romawi untuk mengikat manusia di dalam area kekuasaannya. Mereka berusaha menguasai dan mengikat manusia. Setting ini, latar ini adalah sebuah latar yang menunjukkan bahwa Yesus sebenarnya lahir untuk memberikan sebuah antitesis atau sebuah karya Allah yang berbeda dengan karya raja-raja yang ada di sekitarnya. Ketika Yusuf dikatakan menuju ke kota Daud yang bernama Bethlehem, itu adalah sebuah kota kecil dari Raja Israel. Di sana Yesus dilahirkan, dan kelahiran Yesus menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari raja. Ia adalah keturunan Raja Daud, dan Yesus lahir bertepatan dengan kondisi di mana gembala-gembala juga sedang mengembalakan domba-domba. Maka kelahiran Yesus yang bertepatan dengan gembala yang sedang mengembalakan domba menandakan bagaimana Yesus hadir menjadi raja yang mencoba memperhatikan dan membebaskan justru orang-orang yang tertindas. Gembala adalah orang rendahan.
Gembala adalah orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang kasar dan tidak diterima di tengah masyarakat. Tetapi kabar kelahiran diberitakan kepada mereka. Kita melihat perbandingan. Satu adalah raja yang berusaha mengikat semua orang di seluruh dunia, mengikat dalam kekuasaannya. Satu adalah raja yang mencoba membebaskan, yang mencoba menunjukkan kepeduliannya dan mengasihi dunia. Maka tema kita pada hari ini, kepedulian dan mengasihi dunia, adalah sebuah tema yang perlu kita renungkan dalam kita menghayati karya Yesus sebagai Sang Raja yang lahir karena Ia peduli, Ia mengasihi dunia, dan Ia mau membebaskan dunia, memberikan pengharapan kepada dunia yang berada di dalam penindasan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai pengikut Kristus yang Raja yang lahir, peduli, mengasihi, dan membebaskan dunia ini, kita mau diajak juga untuk menunjukkan kepedulian, cinta kasih kita kepada dunia yang saat ini berada dalam pergumulan, dalam penindasan. Apalagi kalau bukan wabah pandemi yang sedang kita alami saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kepedulian itu harus kita bangun mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, mulai dari lingkungan di sekitar kita, bahkan di tengah-tengah komunitas kita. Saat ini saya berdiri di dalam sebuah suasana yang penuh keheningan. Kalau biasanya kita bisa beribadah bersama-sama, menikmati kebersamaan di malam Natal, tahun ini kita menikmatinya dari rumah masing-masing. Saya sengaja menggunakan perlengkapan yang mengikuti prokes, menggunakan face shield, menggunakan masker, menggunakan sarung tangan untuk menunjukkan bahwa inilah kondisi dunia kita. Dan kita mau diajak sebagai komunitas untuk benar-benar peduli dengan kondisi yang ada. Protokol kesehatan adalah salah satu pergumulan bagi dunia di sekitar kita. Berapa banyak orang yang ketika melakukan aktivitasnya saat ini mulai meremehkan protokol kesehatan. Sebagai pengikut Kristus, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus berusaha menunjukkan bahwa kita ini hadir di tengah dunia, meniru atau meneladani Raja kita yang peduli mengasihi dan membebaskan, bukannya menindas dunia ini. Maka dalam kesabaran kita, sekalipun kita tidak bisa bersama-sama, sekalipun kita beribadah di rumah, ini adalah kesempatan bagi kita untuk meneladani Raja kita. Dan biarlah apa yang kita lakukan ini tidak hanya berhenti saat kita beribadah saja, kesabaran ini, kepedulian ini dapat kita berikan ketika kita juga berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan di sekitar kita. Mungkin ada di antara kita yang akan mengadakan acara keluarga di masa Natal ini. Mari kita melakukannya dengan benar-benar memperhatikan protokol kesehatan. Kalau memang bisa kita lakukan melalui media virtual, tapi kalaupun kita harus bertemu, marilah kita benar-benar menjaga agar jangan sampai sukacita Natal kemudian menjadi sebuah pergumulan karena kita tidak benar-benar memperhatikan kondisi yang sedang terjadi di Indonesia. Indonesia, Bapak, Ibu, dan Saudara, kasus COVID-19 masih cukup tinggi dan kita harus benar-benar memperhatikan. Jangan sampai kita terjebak di dalam kesenangan kita dan melupakan pergumulan dunia yang sedang bergumul dengan COVID-19. Tentu COVID-19 tidak hanya berada dalam sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor usaha juga terdampak dalamnya. Banyak jemaat kita juga yang mungkin mengalami pergumulan yang tidak mudah. Karena itu marilah kita juga menunjukkan kepedulian kepada setiap orang-orang yang juga sedang bergumul. Mungkin ada keluarga kita yang sedang bergumul dengan usahanya. Mungkin ada teman-teman, sahabat, orang-orang di sekitar kita yang juga sedang bergumul karena wabah ini. Mari kita mencoba untuk menggumulkan dengan baik, melihat dengan baik kondisi yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih,
Panitia Natal juga membuat sebuah program, yaitu tukar makanan, tukar sapa di masa Natal. Ini tujuannya bukan untuk hanya sekedar sebuah selebrasi, tetapi juga menjadi bagian dari bagaimana kita mau menunjukkan kepedulian kita. Bagian daripada kita mau memberikan sukacita kepada sesama kita yang mungkin saat ini juga sedang bergumul dengan berbagai pergumulan kita. Besok kita akan melakukannya bersama-sama. Mari kita melakukannya dengan penuh sukacita. Mari kita membagikan dengan cinta kasih yang berasal dari dalam diri kita. Maka Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi momen malam Natal ini adalah momen penuh perenungan. Di GSD saat ini kondisinya gelap, tetapi ada lilin Kristus yang menyala. Tadi kita merayakan malam Natal, kondisinya gelap, tapi ada lilin yang menyala. Apa maknanya Bapak Ibu dan Saudara? Maknanya adalah agar kita mau melihat bahwa Yesus yang hadir adalah Yesus yang peduli pada dunia yang dipenuhi dengan pergumulan dan penderitaan. Dunia yang dipenuhi dengan berbagai hal yang menggelapkan kondisi orang-orang di sekitar seolah tanpa pengharapan. Yesus lahir memberikan terang di tengah kegelapan. Maka bagaimana kita sebagai pengikutnya? Mari kita juga meneladani Tuhan kita. Mari kita menjadi terang yang mau peduli juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat menyambut Natal Bapak Ibu dan Saudara. Selamat menghayatinya di tengah kondisi yang tidak mudah saat ini. Mari kita meneladani Allah kita yang peduli dan juga mengasihi dunia. Dan kiranya Tuhan memberkati, tetap sehat, tetap semangat, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Mari kita bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang amba dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disiplin untuk duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami ke hadirat-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Dalam kami boleh beribadah, memperingati kelahiran-Mu di malam Natal ini ya Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk gereja-gereja yang saat ini merayakan kedatangan-Mu, kelahiran-Mu ya Tuhan. Di masa-masa seperti ini ya Tuhan, kami percaya ketika Engkau hadir di tengah-tengah gereja-gereja kami, Engkau saja yang memberkati kami. Saat ini banyak gereja yang kosong akibat virus-virus yang ada pada saat ini ya Tuhan. Pandemi saat ini yang menyebabkan kami tidak boleh untuk beribadah bersama secara tatap muka ya Tuhan. Kami percaya kedatangan-Mu akan menyehatkan kami kembali ya Tuhan, menghilangkan virus-virus itu dan kami boleh bertatap muka kembali ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh kesehatan kami ya Tuhan, dimanapun masyarakat kami berada ya Tuhan, secara khusus di keluarga kami, dan dimanapun kami ada ya Tuhan, Kau boleh berkati kesehatan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, di dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa bagi setiap orang yang pada saat ini mengalami penderitaan akibat wabah COVID-19. Kami berdoa kiranya Tuhan menemani, menguatkan, menolong mereka di dalam ruang-ruang isolasi mereka, di rumah sakit, dan dalam perawatan tenaga medis. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa bagi setiap orang yang Tuhan percayakan untuk melayani mereka yang menderita karena wabah COVID-19. Tenaga medis, bidang-bidang terkait di pemerintahan maupun organisasi masyarakat dan para relawan. Tuhan, tolonglah, temani dan kuatkanlah mereka yang masih terus berjuang di dalam kelelahan, di dalam begitu banyak ancaman yang harus mereka dapatkan karena wabah COVID-19. Kepada Tuhan yang peduli dan mengasihi dunia, kami berdoa. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami, bagi setiap orang yang terlibat di dalam mengatasi berbagai krisis yang terjadi di dalam kondisi wabah COVID-19 saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan berikan hikmat, rasa cinta kasih, kepedulian kepada negara, khususnya bangsa Indonesia yang saat ini sedang bergumul karena krisis yang terjadi akibat wabah COVID-19. Ya Tuhan,
dalam kemurahan-Mu. Dengarkanlah doa kami. Kami berdoa bagi pemerintahan dunia yang berjuang di tengah wabah saat ini, bersama-sama dengan kami semua, elemen masyarakat, gereja Tuhan, dimanapun berada di berbagai dunia yang hari ini merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami dapat bergandengan tangan, diberikan hati dan cinta kasih, dapat saling mendukung, menguatkan di tengah pergumulan dunia saat ini. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, Dengarkanlah doa kami. dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dan kami mengalaskan seluruh doa kami kepada Allah yang peduli dan mengasihi dunia. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Bayi Natal yang datang memberikan pengharapan kepada dunia dalam pergumulan, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memasuki persembahan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan penuh syukur, mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan seraya mengingat firman-Nya yang diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, saudara dan saudari dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya pada Bank BCA nomor rekening 336800803. Umat juga dapat menggunakan QRIS dengan melakukan scan QR yang terdapat pada halaman akhir Watat Jemaat hari ini. Hal ini memungkinkan umat untuk memberikan persembahan melalui aplikasi Sakuku, OVO, Dana, Link Aja, dan GoPay. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Kembali kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tidak putus-putus mengucapkan syukur ya Tuhan atas setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang kami terima sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Dan hari ini kami boleh bersyukur memberikan persembahan yang ada dari tangan-Mu ya Tuhan, dan kami boleh mempersembahkan ini untuk memuliakan nama-Mu di GKI Ciledug Raya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang mengelola persembahan ini, dan kami juga akan mengembalikan dan mengelola itu untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Berkati persembahan ini ya Tuhan, dan kami boleh mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Putri Sion, nyanyilah, sorak
peduli kepada dunia, demikianlah teladan yang ditunjukkan Tuhan kepada kami. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mau mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Mengasihi dunia menjadi semangat dari setiap kesaksian umat. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Memuji dan memuliakan Tuhan adalah jalan hidup umat yang ditebus Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Maka terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.